Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan sekali lagi bahwa kami sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah merupakan satu rangkaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pendanaan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, dan kami bersama dengan tim, ada Prof. Yeni, ada Prof. Sri Andayani, ada Pak Asus Meiser, ada Pak Musa, saya, dan ada Pak Dailami dan Bu Febriani, serta ada Bu Elana, ada Bu Nina. Ya. Kita bersama dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita ingin diseminasi dari apa-apa yang sudah kami lakukan bersama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kami mengangkat topik hematologi ikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Lab tadi. Kami ingin memberikan penguatan pada dua aspek ini, yaitu hematologi ikan dan histologi di lab kami, karena beberapa tahun ini terus kami kerjakan bersama-sama dan alhamdulillah ada kajian-kajian yang sudah relatif lebih meningkat. Dan sesuai dengan yang disampaikan Ibu Ketua Lab tadi, bahwa ya kami alhamdulillah dengan hasil penelitian kami bisa kami berikan di laboratorium yang bisa bermanfaat lebih banyak untuk para mahasiswa dan untuk para dosen yang membutuhkan untuk tool hematologi dan kemudian juga untuk histologi. Baik, kita lanjut Pak Dailami. Next. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke topik yang namanya hematologi, izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hematologi. Pada kesempatan kali ini kami coba menyampaikan tentang komponen darah ikan. Nah, di dalam darah ikan, ya kita bisa sampaikan, sekilas saja saya sampaikan, di darah itu terdiri dari sel dan cairan. Sel darah itu terdiri dari dua, eritrosit dan leukosit. Nah, di leukosit itu Bapak Ibu sekalian dikelompokkan jadi dua, polimorfonuklear yang dikelompokkan dalam neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kemudian di mononuklear itu monosit dan leukosit. Jadi pembagian atau klasifikasi ya secara granular dan agranularnya. Baik. Kemudian yang kedua ada cairan darah yang proporsinya ada 55%. Ada serum, ada enzim, ada komplemen. Baik, kemudian sedikit saya angkat salah satu fungsi darah adalah untuk sirkulasi nutrisi, kemudian oksigen, dan juga fungsi imunologi. Bapak dan Ibu sekalian, fungsi imunologi nanti akan saya ungkapkan sedikit, berbeda sekali dengan fungsi yang namanya hematologi. Oleh karena itu, kita lanjut, next, Pak Dailami. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan darah, khususnya untuk sel darah, ada proses namanya hematopoiesis atau proses pembentukan sel darah. Pembentukan sel darah itu diawali dari suatu sel yang bisa berubah menjadi sesuatu sesuai dengan permintaan dari tubuh. Nah, ini yang paling penting, darah itu dibentuk dari stem cell yang bersifat pluripoten, yang bisa bergerak atau berubah menjadi eritrosit atau menjadi leukosit sesuai dengan keadaan tubuh. Signal keadaan tubuh itu menjadi penting. Jadi kemudian kalau leukosit apakah menjadi yang granulosit ataukah yang menjadi agranulosit. Nah, bisa dibedakan seperti di depan ini, di paling pojok sebelah kanan itu adalah yang agranulosit, yaitu limfoid ya, progeniter, itu nanti berkembang menjadi beta ya, limfosit, T limfosit, terus kemudian ada NK cell. Ini nanti peran fungsinya di dalam imunologi. Kemudian yang ke granuler ya, Bapak Ibu sekalian, ke basofil, eosinofil ya, dan neutrofil ya. Baik, ini yang kami sampaikan. Baik, kita lanjut. Jadi artinya ada nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin nanti masuk di dalam hematologi itu memberikan keterangan terkait dengan makrofag lebih dahulu. Nah, makrofag itu sama dengan monosit, Bapak Ibu sekalian. Nah, monosit itu adalah agranuler, di mana sel ini sangat aktif. Ya, dalam leukosit itu sel ini sangat aktif. Dia akan menuju ke suatu tempat adanya sesuatu benda yang asing di dalam tubuh. Sehingga kalau
ada di bagian ekor ikan, maka dia langsung menuju ke tempat ekor ikan itu dalam jumlah yang sangat banyak. Proliferasinya sangat cepat, ya. Signalnya yang pertama kali dibentuk, dan dia nanti akan bisa berubah menjadi beberapa sel lah. Monosit bisa berubah ke makrofag, bisa menjadi ke sel dendritrik, dan seterusnya yang fungsinya adalah fagositosis. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, next. Ya, baik. Pak Dalam bisa dibantu, ini sebenarnya bisa berjalan filmnya, ya. Nggak bisa jalan ya Pak Dalam ya. Diklik. Sepertinya tidak bisa. Ini mohon maaf. Nggak bisa Pak. Baik. Ya, nggak terikut ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini adalah suatu gambaran sel yang besar itu adalah sel makrofag atau bisa jadi itu adalah sel dendritrik. Bapak Ibu sekalian, sel makrofag itu yang saya sampaikan tadi, dia selalu yang terdepan, dia berada di mana ada benda asing masuk ke dalam tubuh. Ketika ada masuk benda asing ke dalam tubuh, di dalam sirkulasi darah, maka dia akan menuju, menerobos, bahkan bisa keluar dari sel saluran pembuluh darah, pembuluh perifer dan seterusnya, dan dia mengejar di mana ada benda asing. Salah satu benda asing adalah mikroba. Mikrobanya itu bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, bisa parasit dan seterusnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, peran dari darah ini menjadi sangat penting untuk kita definisikan di dalam fungsinya, yaitu fungsi imunologi. Nah, hematologi itu adalah bagian untuk memberikan mapping terkait dengan mana yang disebut sel makrofag, mana yang disebut sebagai sel neutrofil, eosinofil, basofil, ya, limfosit, dan seterusnya. Mana yang NK sel, mana yang sel dendritrik, dan seterusnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita membahas hematologi, maka sangat penting kita mengetahui fungsinya. Kenapa? Karena nanti ketika kita mengambil darah ikan dan kemudian kita buat smear, kita amati di bawah mikroskop, saat itu keberadaan makrofag yang paling banyak, atau saat itu keberadaan limfosit yang paling banyak, maka kita sudah bisa memberikan satu deskripsi bahwa ikan ini terinfeksi ya baru hari ini, atau baru kurang dari 3 hari, atau setelah dari 3 hari. Demikian. Karena biasanya kalau sel dendritrik atau makrofag setelah memakan benda asing atau mikroba, baik virus atau yang lainnya, maka sel dendritrik ini dalam waktu 24 jam sudah bisa menginformasikan kepada satu sistem yang lebih besar. Nah, dalam 3 hari biasanya pada serangan mikrobia, tubuh ikan sudah bisa memproduksi antibodi dalam jumlah yang sudah cukup. Oleh karena itu, ketika kita sudah temukan ada sel limfosit berkembang dalam jumlah banyak, maka ini adalah saatnya bahwa infeksi ini sudah berjalan paling tidak sudah lebih dari 3 hari. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, ketika ada banyak WA terkait dengan COVID, maka terkait dengan 14 hari sudah optimalnya produksi antibodi. Itu termasuk adalah salah satu dari bagian proses imunologi. Nah, hematologi adalah deskripsi tentang struktur darah, di mana struktur darah ini bisa memapping ya, untuk bisa menebak kapan terjadinya infeksi, untuk bisa menebak infeksinya disebabkan oleh apa dan seterusnya. Apakah akut ataukah kronik infeksinya? Maka hematologi ini menjadi penting di dalam proses berbicara imunologi. Namun khusus di dalam hematologi kita baru membaca strukturnya saja. Oke, baik, next Pak Delani. Nah, baik. Bapak dan Ibu sekalian, nah ini bisa digambarkan di sel yang nomor 2 itu. Mohon maaf, bisa saya kecilkan dikit. Oke, baik. Bapak Ibu, ini adalah peran berikutnya setelah sel makrofag atau sel dendritrik tadi melakukan fagositosis terhadap bahan asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini belum saya terangkan hematologinya, ini adalah fungsi sel-sel lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika makrofag atau sel dendritrik melakukan fagositosis terhadap antigen, karena begitu ada benda asing atau antigen atau patogen ya, atau virus dan yang lain-lain, maka kemudian makrofag
ya, dan sel dendritrik. Itu yang pertama kali menelan mofagosit. Setelah melakukan satu proses penelanan, Bapak Ibu sekalian, namanya ada antigen fragmen yang dimasuk di nomor 3, kemudian sel nomor 4, Bapak Ibu sekalian bisa melihat fragmen yang dikunyah atau yang diremah-remah oleh sel pada nomor 3 itu kemudian diekspresikan ke dalam permukaan sel yang istilahnya disebut sebagai APC, yaitu antigen presenting cell. Sel-sel, antigen-antigen yang dimakan tadi kemudian dipresentasikan di permukaan sel yang tujuannya adalah untuk dikenalkan kepada T limfosit atau limfosit T. Ya, yang dalam hal ini karena T limfosit itu sudah punya reseptor, yang reseptornya kompatibel terhadap setiap APC, dan kemudian T limfosit akan memproses, menginformasikan kepada sel-sel di dalam proses adaptif imunologi. Ini ceritanya begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika diteruskan cerita ini ke dalam adaptif imunologi, maka berkembanglah nanti ada sel T helper, ya, terus kemudian ada sel T killer, ya, kemudian ada sel B dan seterusnya, kemudian ada produksi antibodi, dan kemudian ada molekular yang lain yang diproduksi bersamaan sebagai sitotoksik molekular, ya, dan seterusnya. Ada kemudian sel mas, ada kemudian NK cell dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam proses imunologi yang lebih kompleks, ya, tidak kita bahas kali ini, tapi dalam pesan ini saya ingin menyampaikan, karena aktivitas ini, karena kajian kita yang terkait dengan hematologi ini, terkait dengan imunologi, maka aktivitas imunologi ini ingin saya paparkan. Dan kemudian saya ingin mempetakan saat ini kita baru belajar terkait dengan hematologi, bahwa di dalam darah kita ada sel-sel darah yang kemudian ketika ada bahan asing atau ada racun, antigen atau patogen masuk, maka tubuh kita akan bereaksi memproduksi leukosit dalam jumlah besar. Untuk apa? Sel leukosit itu sebenarnya adalah sel pertahanan tubuh kita. Untuk apa? Untuk melakukan eliminasi bahan asing, patogen atau antigen dari tubuh kita agar supaya tidak bisa menjalar lebih jauh lagi. Itu adalah keberadaan sel-sel leukosit. Nah, kemudian sel leukosit tadi jumlahnya bermacam-macam, jenisnya bermacam-macam dan jumlahnya sangat besar yang bisa dideteksi, ya, yang bisa menginformasikan banyak hal terkait dengan patologi dini. Patologi dini sebelum apa? Sebelum ikan sampai kelihatan ada boroknya. Sebelum ikan kelihatan ada boroknya. Itulah yang disebut sebagai kajian hematologi untuk membedah patologi dini atau rapid, ya, rapid test. Baik, kita lanjut Pak Delami. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sebutkan, tapi ini definisi ilmu hematologi, ilmu yang mempelajari tentang struktur sel darah. Ini saya pengantar Bapak Ibu sekalian, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak-bapak yang lain. Dalam hal ini untuk hematologi, nanti ke analyzer tool-nya oleh Pak Nurholis. Baik, Bapak Ibu sekalian, manfaat pemeriksaan hematologi yang pertama untuk membantu diagnosis suatu penyakit rapid. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai menunggu ikan kelihatan boroknya di bagian permukaan kulitnya, karena itu sudah terlambat. Nah, pemeriksaan dini setiap saat mengambil darahnya, seminggu sekali mengambil darahnya untuk hewan budidaya kita, ini menjadi baik ketika kita bisa mencoba untuk mengambil deskripsi hematologi dari ikan yang kita ambil darahnya. Yang kedua, untuk mengetahui jenis leukosit yang teraktivasi. Jadi yang teraktivasi itu apa? Yang paling banyak itu apa? Yang paling banyak itu granular ataukah agranular? Yang paling banyak itu kelompoknya sel makrofag dan sel mas serta sel dendritrik ataukah sel-sel limfosit. Ketika sel dendritrik, sel makrofag, dan sel mas, maka infeksi ini baru saja terjadi. Tetapi jika leukosit ini didominasi oleh yang namanya limfosit, maka kita bisa mendeskripsikan bahwa ini infeksinya sudah lebih lama. Paling tidak itu sudah lebih dari 3 hari. Nah, baik, berikutnya yang C adalah mengetahui jalannya suatu penyakit. Ini tadi yang saya sampaikan adalah root map-nya penyakit, ya. Yang
D adalah untuk mengetahui status kesehatan ikan. Jadi bisa kita deskripsikan, nanti ada beberapa case yang sudah kita pelajari di dalam penelitian di beberapa tempat, nanti akan kita sampaikan. Jadi kita hubungkan dengan apa? Status keadaan hematologi normal ikan tertentu. Oke, baik, lanjut, next Pak Delani. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ambilkan dari suatu jurnal tentang hematologi. Ini saya bisa lihat lebih besar sedikit. Nah, kita bisa lihat yang paling banyak bentuknya elips, lonjong, dan kemudian berinti, itu adalah sel eritrosit. Kemudian selain dari itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah sel leukosit. Mohon izin saya agak gedekan sedikit lagi. Nah, ini, jadi sekali lagi saya sampaikan gambar 1 dan 4 ini, yang paling banyak bentuknya elips dan di tengah-tengahnya ada intinya, itu adalah eritrosit. Selain dari itu adalah leukosit. Nah, karena leukosit itu tadi banyak dikelompokkan dalam polimorfonuklear, itu ada 3, neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kemudian dikelompokkan dalam agranular, itu ada limfosit dan monosit. Itu kaitannya dengan granula di dalam sitoplasmanya Bapak dan Ibu sekalian, pembagian itu. Kemudian masing-masing nama itu ada fungsinya. Ada selain yang tidak disebutkan dalam klasifikasi yang saya sampaikan tadi, itu ada namanya sel dendritrik. Sel dendritrik itu sebenarnya adalah monosit yang sudah teraktivasi oleh adanya molekul-molekul atas aktivasi dari sel lain. Contoh diantaranya ada interleukin 4, itu yang mengaktifasi sel dendritrik. Kemudian ada juga nama lain yang tidak saya sebutkan, ada namanya sel mas. Sel mas itu sebenarnya adalah perkembangan dari basofil, ya, karena apa? Karena sudah teraktivasi oleh sel-sel atau molekul yang lain. Kemudian ada namanya NK cell, Bapak dan Ibu sekalian, NK cell atau natural killer cell. NK cell itu sebenarnya adalah sitotoksik limfosit, adalah limfosit sitotoksik. Jadi limfosit yang daya bunuhnya itu jauh lebih besar daripada limfosit yang lain. Maka mungkin ada yang tidak pernah kita dengar dalam klasifikasi umumnya, yaitu tadi sel dendritrik, sel mas, dan NK cell. Sudah saya jelaskan bersama. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh. LL itu Bapak Ibu sekalian adalah large lymphocyte, jadi limfosit dalam bentuk yang besar. Jadi bisa kita perkirakan kira-kira selnya itu hampir sama dengan sel eritrosit. Kemudian bentuknya hampir tidak ada sitoplasmanya. Semuanya bulat, hampir tidak ada sitoplasmanya. Bapak Ibu sekalian. Ada juga yang menyebut ini adalah immature lymphocyte. Kenapa? Karena di dalam pengecatan GIMSA, dia masih lebih transparan, tidak terlalu gelap, dan lebih besar. Saya kira ini karena beberapa penemu, jadi tidak usah kita kontraskan. Ada yang menyebut large lymphocyte, ada yang menyebut immature lymphocyte. Tapi kita definitif sudah mengetahui bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika ada sel, ya, LL itu adalah ketika ada sel yang besarnya hampir sama dengan eritrosit, ya, bentuknya bulat, hampir tidak kelihatan sitoplasmanya, maka di situ adalah limfosit. Yang berikutnya ada SL, Bapak Ibu sekalian, pada gambar 1, ini adalah small lymphocyte. Ini small lymphocyte ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat warnanya sudah lebih gelap, tidak transparan GIMSA-nya, ini sudah lebih gelap. Dan lebih kecil daripada LL, itu disebut sebagai small lymphocyte. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada T itu adalah trombosit, ya, sebagai sel pembeku darah. Nah, kita bisa lihat bagaimana Pak bedanya dengan SL, small lymphocyte. Ya, berbedanya apa Bapak Ibu sekalian? Pertama lebih kecil, yang kedua kita bisa lihat di ujungnya ada kelihatan sitoplasma seolah-olah sebagai ekor, maka dia adalah trombosit, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita masuk sedikit ke gambar yang 4, Bapak Ibu sekalian. SL juga kita tidak bahas lagi, yang E-nya adalah eosinofil, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ada sel yang kelihatan ada bagian pojok itu sitoplasmanya seolah-olah kosong, tidak berisi, dan kemudian ada inti mepet di pojok yang lain, ya, dan warnanya lebih transparan, dan di bagian pojok yang paling
pojok itu ada yang lebih gelap. Nah ini Pak Nurholis saat ini sedang apa namanya melakukan suatu eksplorasi ya sel darah di dalam penelitian yang barengan dengan Pak Maftu untuk yang nanti pengembangan kepada differential leukocyte. Jadi nanti betul-betul kita bisa punya gambaran eosinofil, basofil, dan neutrofil itu betul-betul signifikan, highly signifikan berbeda. Ini yang harapan kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, eosinofil itu kembali lagi ada sel yang sebagian sitoplasmanya itu seolah-olah tidak berisi, kemudian intinya mojok, okay? Terus kemudian di paling pojok lagi ada yang lebih gelap, Bapak Ibu sekalian, itu adalah eosinofil. Baik, kita lanjutkan sedikit karena kita bicaranya hematologi, maka kita dalami struktur ini. Jadi karena hematologi adalah bicara tentang mempelajari tentang struktur sel. Nah, ini makrofag Bapak Ibu sekalian. Makrofag itu sebenarnya adalah monosit Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena makrofag itu bisa berpindah-pindah, ya, sel yang membrannya sangat tipis dan kemudian dia bisa menembus kapiler, keluar dari kapiler menuju tempat infeksi, dan dia adalah prajurit yang pertama kali untuk mengepung infeksi itu tidak menjalar ke tubuh-tubuh yang lain. Ini adalah makrofag. Ya. Dan keberadaannya cepat sekali, ya. Di time ada infeksi, saat itu juga dia sudah ada di tempat itu dan melakukan blokade atau blokir. Nah bentuknya Bapak Ibu sekalian, kita lihat sel ini lebih besar daripada sel eritrosit. Ya. Kelihatan sekali, ya, besar, dan kemudian intinya, Bapak Ibu, kita kembali agak besar sedikit. Ya. Intinya itu lebih transparan dalam pengecatan, ya, gimsa, dan kemudian membrannya seolah-olah ada kakinya atau pseudopodia. Jadi itu kelihatan yang ada putih-putih itu adalah yang ruang kosong, yang tidak putih itu adalah pseudopodianya. Seolah-olah ada pseudopodianya, selnya besar, intinya juga besar, menempati suatu ruang, sitoplasmanya hanya kecil, dan kemudian kelihatan ada pseudopodianya. Sel ini biasanya kalau infeksi awal, maka seringkali kita temukan dalam sirkulasi darah sangat banyak sekali. Baik. Kemudian kita masuk ke eosinofil tadi sudah, itu kelihatan di pojok sekali ada itu. Kemudian ada trombosit bentuk yang, nah ini, mohon maaf. Nah ini mohon maaf. Oke. Nah ini Bapak Ibu sekalian, eosinofil tadi sudah, trombosit juga sudah, tapi bentuknya agak berbeda Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Tapi yang penting bahwa ada semacam ekor, ya, ekornya itu sebenarnya adalah membran yang kemudian berisi sitoplasma. Baik, kita lanjut masuk ke yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ini juga masih ada trombosit bentuk yang lain. Nah, oke, jadi bulat sama sekali, kecil. Nah, itu juga trombosit. Ada juga yang kemudian kecil, banyak kumpul. Itu juga Assalamualaikum, trombosit. Prof. Maftu. Siap, nggih, Pak Asus. Nggih, Prof. Maftu. Mohon kalau bisa dioperasionalkan pointernya, Pak, supaya terlihat mana yang. Oh iya, gitu nggih. Iya, mohon maaf, ini saya ya Pak Asus, ini Pak Dailami, mohon maaf. T Pak Dailami, ya dibantu. Yang T nomor 3, slide nomor 3 Pak Asus, slide nomor 3. Nah, yang T itu trombosit, ya. Yang SL itu small lymphocyte, ya. Kemudian yang N ini adalah neutropil Bapak Ibu sekalian. Nah, neutropil juga di zoom di atas itu, kelihatan sekali, ya. Intinya Bapak Ibu sekalian relatif di tengah, dan kemudian ada lekukan pada intinya, ya. Kemudian sitoplasmanya lebih besar, ya. Jadi di tengah ada lekukan, kadang-kadang juga mojok ke pinggir, ya. Kemudian intinya ada lekukan, ya. Kemudian sitoplasmanya cukup besar. Baik, nah, kita lanjut ke gambar nomor 6, Pak Delami. Gambar nomor 6. Gambar nomor 6 juga sama, trombosit Bapak Ibu sekalian, kelihatan ada ekornya itu. Small lymphocyte juga hampir sama dengan yang tadi. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah ada TLC, ya, tapi ini jarang sekali ditemukan, ya, Ini adalah, ya, tool-like, ya, jadi tool-like cell, ya, thrombocyte like cell, ya, thrombocyte like cell ini juga hampir sama dengan trombocyte, tapi hampir jarang ditemukan. Biasanya bentuknya adalah immature thrombocyte.
Kenapa? Cirinya adalah ketika dicat dengan GIMSA masih kelihatan lebih transparan, tidak gelap, ya, tidak gelap, ya. Tapi lebih kecil daripada yang imatur yang pertama kali tadi kita sebutkan. Maka dia disebut sebagai thrombocyte like cell. Oke, baik. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian kita bicara tentang struktur sel dan kemudian Bapak Ibu di dalam ilmu hematologi, maka semua yang kita sebutkan tadi satu persatu, semua bisa dihitung jumlahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi total leukositnya juga bisa dihitung, komponen-komponennya bisa dihitung. Menghitung komponen, menghitung total leukosit itu nanti akan disampaikan Pak Nurholis dengan hematologi analyzer tool. Kemudian menghitung komponen-komponen Bapak Ibu sekalian, nanti dengan persentase ya jumlahnya Bapak Ibu itu nanti dihitung ya dengan apa? Dihitung dengan namanya differential leukocyte dan seterusnya. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan Bapak Ibu dan kita coba lanjut ke materi berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini karena sesungguhnya kita dapat mendeskripsikan tentang hematologi itu tidak lepas dari kita bisa mendapatkan darah dari ikan. Nah, ini persoalan bagi beberapa mahasiswa memang pada saat melakukan riset biasanya kalau bimbingan saya 1 bulan saya minta untuk eksplorasi di laboratorium ya dengan ikan yang panjangnya antara 5 sampai dengan 10 cm. Saya tidak rekomendasikan untuk yang di bawah 5 cm karena agak kesulitan bagi kita semuanya. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian, saya bisa sedikit. Ya, ini adalah untuk sirkulasi Bapak Ibu sekalian. Jadi sistem sirkulasi kita harus tahu ya bahwa dari perjalanan ini kita tahu mana yang aorta kan itu kan, mana yang vena, mana yang arteri, mana yang vena. Jadi mana darah yang menghasilkan mengandung banyak oksigen dengan mana yang tidak mengandung banyak oksigen. Yang warna merah adalah yang mengandung banyak oksigen, ya. Yang warna biru adalah yang mengandung sedikit oksigen. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, ini gambar yang di bawah. Kenapa saya gambarkan yang di bawah ini adalah mapping kita apabila kita akan mengambil darahnya ikan. Ya, apabila kita mau mengambil darahnya ikan, kita perhatikan dengan mapping gambar yang di bawah ini. Ya, darah ikan dapat diambil, nanti juga saya gambarkan di belakang. Darah ikan bisa diambil dari beberapa tempat. Kita bisa membunuh ikannya dan kita bisa tidak membunuh ikannya. Kalau kita ingin menjadikan sampel ini, kita cek sebelum dilakukan treatment, kita ambil darahnya. Sesudah dilakukan treatment, kita ambil darahnya, maka ikannya tidak boleh mati. Nah, darah mana yang kita ambil? Darah yang banyak oksigennya atau darah yang kurang oksigennya yang mau kita ambil, itu juga bisa kita definisikan. Ya. Pada saat kita mengambil darah yang banyak oksigennya, maka kita bisa dari punggung, ya, atau kemudian dari bagian di bawah perut, ekor, ya, dan masuk ke tail atau masuk di tanda panah yang ada tulisannya oxygenated blood. Ya, baik dan seterusnya. Oke. Oke, baik kita coba lanjut ke berikutnya, Pak Delami. Nah, Bapak sekalian, ini adalah teknik mengambil darah. Yang di atas itu adalah teknik mengambil darah dengan membunuh ikan. Ini apabila ikannya yang pertama itu ya, itu dengan memotong ekornya. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita lihat di sana ada vena, ya, di sana ada vena dan kemudian kita bisa masukkan ke kapiler. Kapilernya panjangnya kira-kira 4 cm sampai 5 cm, diameternya hanya 0,5 mili. Itu bisa kita masukkan dan kemudian kita tampung di Eppendorf. Semua darahnya akan kita dapatkan. Yang kedua, ini adalah cara yang membunuh. Di atas itu yang membunuh. Yang kedua, bisa kita masukkan jarum suntik kita ya untuk langsung masuk ke jantung. Ya, masuk ke jantung. Dan ini sangat mudah sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini ikan nila ya, atau sebangsa ikan mujair. Nah, kita lihat sepuitnya ya atau jarum suntiknya ini diarahkan ke kepala. Jadi sebenarnya di situ ada lubang, Bapak Ibu sekalian. Ada lubang, kita masukkan kira-kira setengah senti, jangan sampai terlalu masuk. Ya, hanya beberapa mili saja kita masukkan ke lubang itu. Kemudian kita tarik ke arah kepala sepuit kita, dan kemudian kita masukkan pelan-pelan, baru kita akan dapat
jantungnya. Kalau kita luruskan, tegak lurus, ya, nanti kita akan dapat empedunya. Kalau ini ikan nila. Tapi kebalikan kalau ikan mas, Bapak Ibu sekalian, dalam pengalaman kami di lab, itu ikan mas itu tidak pakai untuk ada sudutnya begitu, tapi tegak lurus dan kemudian sudah kita dapatkan darah. Oke, baik. Dua ini membunuh apabila dilakukan di akhir penelitian untuk mendapatkan darah dalam proses pengukuran, maka dua treatment ini, dua sampel ini bisa dilakukan, yaitu dengan cara dari ekor dan dari jantungnya. Baik. Kemudian yang di bawah Bapak Ibu sekalian, ya, yang di sebelah kiri saya, ya, sebelah kiri saya itu adalah ngambil yang dari ekor Bapak Ibu sekalian. Yang tadi, ya, ada vena dan arteri yang di ekor tadi, kita ngambilnya dari ekor. Ini kami punya pengalaman hampir kira-kira 90% mudah dan berhasil. Ini kita ambil, jadi kita bisa mengambil dari arterinya atau kita bisa mengambil dari venanya. Kenyataan ini adalah ngambil dari arteri. Ya, jadi nanti darah yang didapatkan adalah darah yang miskin oksigen. Yang di sebelah kanannya ini adalah dari punggung. Jadi dari punggung, yang dari punggung ini adalah darah yang penuh dengan oksigen karena mengambilnya adalah dari vena. Jadi saya kira ini adalah teknik mengambil darah sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan untuk mempelajari hematologi. Baik, next Pak, dilanjut. Ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah studi kasus penelitian tim kami sebenarnya di 3 tempat, tapi pada kesempatan kali ini kita coba kontraskan di 2 tempat. Pertama kali sebenarnya kami ingin mencoba untuk mengkaji bagaimana akurasi alat yang kami bangun dalam penelitian hematologi analysis itu dibandingkan dengan pengamatan secara manual, yaitu dengan counter untuk menghitung darah. Pada percobaan awal sebelum kami mendapatkan HG, itu sudah kami coba berkali-kali dan Pak Nurholis yang melakukan penelitian dibandingkan dengan puluhan laporan, yaitu dibandingkan dengan alat tersebut akurasinya memang tinggi. Nah, ini adalah kelanjutan dari penelitian itu. Kami mengambil di 2 tempat, yaitu hasil perhitungan sel leukosit ikan nila dari BBI Tuban dan dari BBI Pasuruan. Nah, kami coba yang dari Tuban dan yang dari Pasuruan. Ini adalah ikan nila, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama perbandingan antara yang manual, di mana yang aplikasi mendapatkan rata-rata 274.760, dan yang kedua di manual 307.250, Bapak Ibu sekalian. Dalam standar pengukuran, mohon maaf sebelum kami bicara standar, kemudian yang di Pasuruan menggunakan aplikasi rata-ratanya adalah 380.470, Bapak Ibu sekalian, dan 380.470. Kemudian manualnya adalah 363.880. Bapak Ibu sekalian, angka ini setelah kami hitung dengan statistik, maka kami temukan berbeda secara signifikan antara menggunakan tool, aplikasi, dan menggunakan manual. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketika kita bandingkan dengan standar, ternyata standar ya ikan nila ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami bandingkan dengan ikan nila yang ada di subtropis, bukan yang ada di tropis, karena kami masih belum menemukan beberapa penelitian yang relatif ya bisa mendapatkan hasil yang sama di tropis. Maka kemudian kami ambillah ini. Kemudian ada yang di Timur Tengah ini, Osman ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat jumlahnya Bapak Ibu sekalian, maka ini berbeda secara signifikan dari jumlahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam penelitian-penelitian kami terkait dengan hematologi, memang ada beberapa keinginan yang mendasar untuk sampai ke namanya gold standard. Tapi kita masih belum menemukan. Nah, namun nanti akan saya bahas di akhir dari beberapa data ini, tidak saya bahas sekarang. Intinya, aplikasi dan manual berbeda sangat nyata. Kemudian dibandingkan dengan standar juga berbeda sangat nyata. Ada apa ini? Nanti akan kami bahas. Baik, Pak, lanjut ke slide berikutnya, Pak. Slide berikutnya ini adalah sel leukosit ikan patin, Bapak Ibu sekalian. Sama di BBI Tuban dan di Pasuruan. Kita bisa, mohon maaf. Nah, kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, total yang menggunakan aplikasi adalah 119.900,
kemudian yang manual adalah 194.640. Kemudian yang di Pasuruan ini yang menggunakan aplikasi 360/120 ya. Kemudian yang manual adalah 337.240 ya. Jadi juga sama menghasilkan yang sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan standar juga sama, nilai ini juga ada tidak mendekati, bahkan jauh di atasnya dari nilai-nilai standar. Baik, kita lanjut dulu. Assalamualaikum Pak Maftu. Oke, baik Pak Atus. Mohon waktunya Pak sudah. Siap. Oke. Baik, saya percepat ya Pak Asus ya, biar nanti dapat. Baik, kemudian berikutnya ikan lele Bapak Ibu sekalian, ini yang di Tuban ya, rata-ratanya masih di bawah 200, kemudian yang di Pasuruan rata-ratanya sudah di atas 250. Kemudian dibandingkan dengan standar juga lebih besar. Next, di atas lagi Mas. Lanjut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Belum Mbak. Nah, ini baik untuk yang ikan mas Bapak Ibu sekalian, belum Pak? Masih mundur lagi ya. Ikan mas Bapak Ibu sekalian juga sangat besar jumlahnya ya, dan berbeda secara signifikan ya antara aplikasi dengan yang manual, antara di Tuban dengan di Pasuruan juga demikian, berbeda sangat signifikan dibandingkan standar dengan berbeda sendiri. Baik Pak, lanjut Pak. Tidak cepat. Bapak Ibu sekalian, dalam kenyataan penelitian kami di 2 lokasi ya bersama tim mahasiswa, ya ada 10 orang mahasiswa yang kami libatkan di dalam penelitian tersebut dan kami kawal di dalam proses penghitungan dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kami coba untuk bisa angkat analisa dalam data-data yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, hasil hitungan hematologi dari induk yang nampaknya sehat yang ada di balai benih tadi, namun hematologinya berfluktuasi, bahkan kecenderungannya ada gejala infeksi. Jadi sama sekali tidak kita lihat ada infeksi, ada boroknya, ada lukanya, ada inflamasinya, dan seterusnya. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata secara keseluruhan hasilnya kita bandingkan dengan standar lebih tinggi. Maka di dalam ilmu hematologi dicurigai ada infeksi. Yang kedua, ada perbedaan nilai hematologi sesama spesies yang berasal dari tempat atau wilayah yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, berarti di perairan yang ada di Tuban dengan di perairan yang ada di Pasuruan sudah bisa kita bandingkan hematologinya berbeda secara nyata. Nah, ini ada apa? Tentu masih bercurigaan. Sebenarnya penelitian ini juga kami gabung dengan penelitian mikrobianya, total mikrobianya dan seterusnya. Namun tidak kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena kami ingin mencoba. Tapi memang significantly, ya, highly significant, bahwa memang di beberapa tempat itu setelah kami cek menggunakan probiotik. Nah, probiotik sendiri juga menjadi bahan asing ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan secara signifikan pengukuran ya menggunakan aplikasi dan manual. Jadi analisis ini adalah Bapak Ibu sekalian, perbedaan nyata antara hematologi di suatu tempat, ya, kemudian berbeda nyata antara dengan aplikasi dan manual, ya, dan bahkan kami simpulkan ada kecenderungan adanya infeksi atau ada mikroba sebagai bahan asing ya yang ada di dalam tubuhnya ikan yang ada di balai benih tersebut. Baik, lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah masalah lain, kesulitan dalam kajian hematologi ikan. Juga kami sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa dibahas dalam kesempatan ini. Yang pertama, keterampilan tenaga lab atau peneliti bervariasi dalam menghitung sel. Terkait dengan ketelitiannya rendah, kejenuhan karena terlalu banyaknya sampel, ini menjadi persoalan. Maka kemudian salah satu di antaranya alternatifnya adalah pakai tool tadi itu. Kami sudah menemukan di beberapa lab, kami kirimkan beberapa sampel ke lab-lab sampai di luar Malang, itu kami juga menemukan variasi dari hasil itu sehingga membuat kami juga agak susah atau agak kesulitan untuk bisa mendeskripsikannya. Yang kedua, keterampilan membuat ulasan darah bervariasi, sehingga kadang-kadang adik-adik mahasiswa itu staining yang kadaluarsa, karena membuatnya sejak awal kira-kira 2 bulan kemudian masih tetap aja sudah cair itu dipakai lagi. Ternyata itu sangat mempengaruhi hasilnya. Ada ketebalannya yang tidak bisa dicek darahnya, bertumpuk-tumpuk dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Sel darah berubah bentuk secara dinamis saat pengambilan darah. Bapak Ibu sekalian begini. Jadi kita sebut sebagai non-definitive structure. Jadi begini, ketika ada ikan kena infeksi, kita ambil pagi tadi jam 7.
kemudian kita ambil lagi jam 10. Bapak Ibu sekalian, ini berbeda sekali hasilnya. Ya, berbeda sekali hasilnya. Kenapa? Karena situasi pada saat itu menentukan dinamika dari hematopoiesis tadi itu akan terjadi. Secara prinsip, jika cenderung ada infeksi, maka produksi leukosit itu terus ya digencarkan atau diproduksi jauh lebih banyak. Saya kira begitu. Berikutnya adalah penggunaan ikan sampel normal dari lapang yang status kesehatannya tidak diketahui, ini akan sulit analisanya, ya. Butuh maksud saya begini, kami punya banyak mahasiswa, ya. Yang mahasiswa ini ketika ingin menguji, salah satu ujinya adalah menggunakan hematologi, kemudian sampelnya didapatkan dari lapang, ya. Apakah dari Batu, ataukah dari Pare, ataukah dari Blitar, ya. Dari Tulungagung, ternyata tadi itu yang pertama sudah kami sebutkan, beda tempat itu berbeda-beda. Yang kedua, status kesehatannya kita tidak tahu. Seolah-olah kelihatannya tidak ada luka, tidak ada inflamasi, tapi sesungguhnya ternyata sudah banyak perubahan dari hematologinya. Kenapa? Karena tidak bisa kita kontrol kualitas airnya dan seterusnya. Jadi sulit kalau kita menganalisa sampel ikan yang digunakan untuk penelitian di lab itu kemudian dari tempat yang tidak tahu status kesehatannya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di perikanan itu sangat membutuhkan pengembangan ikan normal sebagai standar. Ini Ibu Ketua Lab Budidaya Perairan alhamdulillah sudah mengembangkan bersama stafnya itu ikan zebra. Namun ikan zebra ini untuk hematologi masih belum bisa disarankan karena ikan zebra itu kecil. Tapi untuk kajian-kajian molekuler sudah baik. Tapi saya kira itu sudah sangat mendukung. Jadi ada ikan zebra murni, biakan murni di lab budidaya perairan yang bisa digunakan untuk ikan standar uji. Kemudian untuk ikan standar uji lain sedang kami diskusikan, itu saya masih merujuk kepada nila, ya, nila dan akan kita kembangkan di lab agar supaya status kesehatannya bisa jelas kita ketahui. Baik, kita lanjut, Pak.